Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama Bapak siapa? Ya, Bapak Palin Ginanjar di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 4 dengan tema perilaku terpuji dan subtema tolong menolong. Anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, Bapak harap tekan tombol lonceng dan subscribe-nya ya, supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran PAI dari Bapak. Terima kasih. Baiklah anak-anakku yang hebat, tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Sikap tolong menolong harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam hal kebaikan dan takwa, dan dilarang dalam hal dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2 merupakan dasar atau dalil untuk kita berbuat baik atau tolong menolong. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Jika kita melihat orang lain kesulitan atau kesusahan, maka kita harus menolongnya. Dan jika ada orang yang meminta pertolongan kepada kita, kita harus membantunya, karena menolong orang lain adalah sifat yang mulia. Sikap tolong menolong dapat kita lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tolong menolong di lingkungan keluarga yaitu sikap saling membantu antar anggota keluarga. Contohnya, membantu ibu memasak, mencuci piring, atau pekerjaan rumah lainnya. Membantu ayah membersihkan halaman rumah, mencuci motor, dan sebagainya. Membimbing adik belajar dalam kesulitan belajarnya. Yang kedua, tolong menolong di lingkungan sekolah, yaitu sikap saling membantu antar teman sekolah walaupun kita tidak satu kelas. Contohnya diantaranya yaitu membantu teman membersihkan kelas, meminjami alat tulis, menolong teman yang terjatuh, mengantar teman yang sakit, dan lain sebagainya. Tolong menolong di lingkungan masyarakat, yaitu sikap saling membantu antar anggota masyarakat. Contohnya menolong tetangga yang kesusahan,
menjenguk tetangga yang sedang sakit, memberi makan kepada fakir miskin, dan sebagainya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita harus saling tolong-menolong dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat walaupun berbeda agama dan suku bangsa. Karena manusia itu pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam membantu atau menolong orang lain tidak harus berupa harta, akan tetapi bisa dengan tenaga dan waktu. Anak-anakku yang hebat, manfaat tolong-menolong diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menciptakan kerukunan. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Anak-anakku yang hebat, setelah melihat video ini, sekarang kalian siapkan buku tugasnya. Tugasnya yaitu tulis dan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, perintah tolong menolong terdapat dalam surat. Yang kedua, kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan. Yang ketiga, jika kita tidak mampu menolong dengan harta, maka dengan. Yang keempat, sebutkan 3 contoh tolong menolong. Yang kelima, sebutkan 3 manfaat tolong menolong. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin cukup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.